Lihatlah pemuda ini. Di usia 22 tahun, dia sudah memiliki segalanya yang dimimpikan oleh setiap anak laki-laki di Jawa Barat. Juara Liga Indonesia bersama Persib, mengakhiri kutukan 32 tahun medali emas SEA Games untuk negaranya. Ribuan orang meneriakan namanya di stadion, mengenakan jersey dengan nomor punggung 7 miliknya. Dia berjalan dengan keyakinan seorang pangeran yang mewarisi tahta. Namanya Beckham. Terdengar seperti sebuah takdir yang sudah ditulis di bintang-bintang. Seolah-olah dia memang dilahirkan di garis finish, menunggu dunia untuk tepuk tangan. Kemewahan, status ikon, dan puja-puji seakan adalah hak lahirnya. Tapi, buang semua gambaran emas itu. Karena kisah ini tidak dimulai di podium juara. Kisah ini dimulai di sebuah loket gadai yang dingin. Mundur 15 tahun ke belakang. Tidak ada lampu sorot, tidak ada sponsor, yang ada hanyalah Budi Nugraha, seorang ayah yang berdiri di tepi jurang keputusasaan. Di tangannya bukan piala, melainkan satu-satunya aset yang menjamin atap di atas kepala keluarganya, sertifikat tanah. Ini adalah the sacrificial bet, sebuah pertaruhan yang tidak masuk akal. Saat itu, Beckham kecil menangis minta sepatu bola baru, bukan karena manja, tapi karena sepatu lamanya sudah hancur dimakar lapangan tanah yang keras. Bagi keluarga lain, membeli sepatu adalah perkara gampang. Tapi bagi keluarga Nugraha saat itu, harganya setara dengan keamanan hidup mereka. Logika berkata, simpan sertifikat itu, amankan rumahmu, lupakan sepak bola. Tapi sang ayah melakukan hal gila. Dia menyerahkan sertifikat tanah itu kepada petugas gadai. Dia menukar keamanan masa depan keluarganya demi sepasang sepatu kulit sintetis dan tiket turnamen untuk putranya. Lingkungan masa kecilnya tidak mengenal belas kasihan. Beckham tumbuh dengan stigma fisik. Terlalu kecil, kata mereka. Terlalu kurus. Di lapangan yang penuh debu itu, dia bukan bintang. Dia adalah target. Dia sering diremehkan karena tubuh mungilnya dianggap tidak akan bertahan melawan benturan keras sepak bola kampung. Namun dia tidak tahu satu hal, setiap kali dia berlari, dia tidak hanya mengejar bola. Dia berlari untuk menebus atap rumah yang digadaikan ayahnya. Beban di pundak kecil itu jauh lebih berat daripada tubuh lawan manapun yang pernah menabraknya. Jika kemiskinan adalah musuh pertama, maka perbandingan adalah musuh kedua yang lebih kejam. Sebelum Beckham dikenal dunia, dia hanyalah sebuah catatan kaki. Dia hidup di bawah gerhana matahari bernama Gian Zola. Sang kakak adalah primadona, si ajaib yang sudah masuk timnas dan Persib. Beckham, dia hanyalah adiknya Zola. Valuasinya saat itu, 0. Di akademi, pelatih melihatnya dengan skeptis. Tubuhnya terlalu kecil, terlalu ringkih. Dia tidak akan bertahan 90 menit, bisik mereka. Di dunia sepak bola yang memuja fisik gladiator, Beckham adalah anomali. Dia sering ditolak, sering dicadangkan, dan dianggap paket hemat dari kakaknya. Namun, sejarah seringkali berbelok di tempat yang tak terduga. Tahun 2015, usianya baru 14 tahun, dia dibawa ke Barcelona Spanyol mewakili Sasko Bandung. Disinilah transaksi murah itu berubah menjadi investasi paling menguntungkan. Di tanah Katalan, di mana tubuh kecil tidak dianggap cacat melainkan seni, Beckham menemukan malaikat penolongnya, keyakinan diri. Dia tidak melawan raksasa Eropa dengan otot, dia melawan mereka dengan tarian. Dia meliuk, memutar, dan mempermalukan bek-bek yang 2 kali lebih besar darinya. Dunia terhenyak. Bocah kurus dari Gedebage itu dinobatkan sebagai best player di Barcelona. Momen itu mengubah segalanya. Itu adalah momen di mana dia berhenti menjadi adik Zola dan mulai menjadi Beckham putra. Itu adalah momen di mana dia sadar bahwa sertifikat tanah yang digadaikan ayahnya tidak sia-sia. Dia hampir menyerah karena lelah dibanding-bandingkan. Dia hampir berhenti karena merasa terlalu kecil. Tapi di Barcelona, dia belajar satu hal. Tubuhmu mungkin kecil, tapi jika nyalimu sebesar gunung, dunia akan minggir memberimu jalan. Kita mengira kita sedang menonton kisah sukses. Padahal, kita sedang menyaksikan kisah pembayaran utang. Utang uang dan utang pembuktian. Menjadi wonderkid adalah candu, tapi di level profesional
candu itu bisa membunuhmu. Saat Beckham pertama kali naik ke tim senior Persib, dia membawa gaya main jalanan yang membuatnya menjadi raja di akademi. Dia ingin menari, dia ingin menghibur, dia memegang bola terlalu lama, mencoba melewati 3 pemain ketika satu operan sederhana sudah cukup. Tapi Liga 1 bukan panggung sirkus. Di sini, bek lawan tidak peduli siapa namamu. Mereka tidak peduli seberapa indah tarian kakimu. Jika kamu terlalu lama menahan bola, mereka akan menghabismu. Kritik itu datang seperti ombak pasang. Terlalu banyak goreng bola, teriak para komentator. Badannya terlalu kecil, dia akan patah, tulis para analis. Ego masa muda berbenturan keras dengan realitas taktis. Beckham harus membuat pilihan yang menyakitkan. Tetap menjadi seniman yang egois dan mati muda dalam kariernya, atau membunuh egonya untuk menjadi mesin yang efektif. Dia dipaksa masuk ke gym. Dia dipaksa makan lebih banyak. Dia harus mengubah cara otaknya bekerja. Dari bagaimana saya terlihat bagus, menjadi bagaimana tim ini menang. Transformasi ini tidak indah. Ini membosankan, melelahkan, dan menyiksa. Namun, ujian terbesar bukan datang dari kritik, melainkan dari sebuah pintu yang tertutup tepat saat ia hendak melangkahinya. Januari 2021. Sebuah pesan datang dari benua biru. Miljan Radovic, mantan pelatih yang tahu betul potensi Beckham, datang membawa tiket emas. Sebuah kontrak dari FK Sutjeska Nikšić, klub kasta tertinggi di Montenegro. Ini bukan sekedar rumor. Manajemen Persib sudah memberi lampu hijau. Ini adalah the European Dream. Jalur yang sama yang diimpikan jutaan anak Indonesia. Kesempatan untuk meninggalkan rawa-rawa kompetisi lokal dan berenang di samudra Eropa. Tapi takdir memiliki selera humor yang kejam. Tepat saat tawaran itu ada di depan mata, lututnya berkhianat. Cedera meniskus grade 1. Dokter memvonis, istirahat total. Tidak ada penerbangan ke Eropa, tidak ada tanda tangan kontrak. Bayangkan rasanya. Tiket menuju mimpi besar itu hangus bukan karena kamu tidak cukup hebat, tapi karena satu urat di lututmu memutuskan untuk menyerah di waktu yang salah. Di titik ini, banyak pemain muda akan hancur mentalnya. Mereka akan menyalahkan Tuhan, menyalahkan nasib, dan tenggelam dalam penyesalan seandainya. Beckham tidak terbang ke Eropa. Dia tetap di Bandung dengan lutut yang sakit dan mimpi yang retak. Ini adalah momen di mana seorang bocah harus belajar bahwa dalam sepak bola, jarak antara pahlawan dan penonton hanyalah selebar ligamen yang putus. Ada sebuah kesalahpahaman besar tentang bagaimana seorang bintang lahir di Bandung. Publik mengira Beckham naik ke tim senior karena jatah putra daerah. Atau karena pelatih sedang baik hati memberikan debut kepada anak bawang. Itu bohong. Dalam sepak bola profesional, tidak ada belas kasihan. Beckham tidak diberi tempat di tim utama Persib. Dia merebutnya. Data tidak bisa berbohong. Tahun 2018 saat membawa Persib U19 juara Liga 1, dia bukan sekedar bermain bagus. Dia adalah monster kecil. 9 gol, top skor. Miljan Radovic, pelatih saat itu, tidak sedang berjudi. Dia sedang melihat sebuah anomali statistik yang mustahil diabaikan. Ini bukan kebetulan. Ini adalah the master plan. Tapi ujian keberanian yang sebenarnya bukanlah saat tanda tangan kontrak. Ujian itu terjadi saat pemilihan nomor punggung. Tahun 2019, Atep, sang legenda, Lord Persib baru saja pergi. Nomor punggung 7 tidak bertuan. Di Bandung, angka 7 itu keramat. Itu bukan sekedar nomor, itu adalah mahkota raja. Pemain senior lain, bahkan pemain asing sekelas Esteban Vizcara, ragu atau batal menyentuhnya. Bebannya terlalu berat. Jika Anda memakai nomor 7 dan bermain buruk, bobotoh tidak akan mengkritik Anda. Mereka akan memakan Anda hidup-hidup. Lalu, bocah 17 tahun ini melakukan hal yang tak terbayangkan. Dia mendatangi Atep. Dia meminta restu. "Aa, Beckham mau pakai nomor 7, katanya. Itu adalah suicide mission bagi mental seorang remaja. Dia tidak memilih nomor aman seperti 93 atau 19. Dia memilih langsung masuk ke kawah Chandra di muka. Dia mengambil warisan itu tepat saat semua orang meragukan fisiknya. Awalnya terlihat seperti dongeng. Debut di Piala Indonesia, dia langsung mencetak gol. Tapi Liga 1 adalah binatang buas yang berbeda. Saat debut Liga melawan Tira Persikabo, realitas menghantamnya. Euforia pangeran baru lenyap dalam 90 menit. Dia menyadari bahwa tepuk tangan kemarin bisa berubah menjadi cemoohan hari ini.
dia memakai nomor 7. Tapi di lapangan, bek-bek lawan tidak melihat sejarah. Mereka hanya melihat anak kecil yang harus dihancurkan. Beckham belajar dengan cara yang keras. Memakai nomor punggung legenda tidak otomatis membuatmu jadi legenda. Itu hanya membuat target di punggungmu menjadi lebih besar. Inilah hasil akhir dari sebuah pertaruhan gila. 15 tahun lalu, sertifikat tanah itu digadaikan hanya untuk sepasang sepatu. Hari ini, nilai pasar seorang Beckham Putra Nugraha ditaksir mencapai angka miliaran rupiah. Dia tercatat sebagai salah satu pemain lokal Jawa Barat dengan valuasi tertinggi di skuad Persib. Tapi, angka di rekening bank hanyalah puncak gunung es. Lihatlah dampak dominonya. Beckham bukan lagi sekadar atlet. Dia adalah sebuah ekosistem. Dia membangun brand fashionnya sendiri, E7am, mengubah popularitasnya menjadi bisnis yang menghidupi banyak orang. Dia menjadi wajah dari kebangkitan sepak bola Bandung. Ketika dia mencetak gol penutup di final SEA Games 2023, dia tidak hanya menyumbang angka. Dia mengakhiri kutukan medali emas negara ini yang telah berkarat selama 32 tahun. Dia membuktikan bahwa anak dari gang sempit Gedebage bisa berdiri di podium tertinggi Asia Tenggara. Namun, kemenangan terbesar Beckham bukanlah trofi, medali, atau valuasi pasar. Kemenangan terbesarnya adalah pelunasan utang kepada masa lalunya. Sertifikat tanah itu sudah kembali, rumah itu aman, dan lebih dari itu, dia telah melunasi beban nama yang disematkan ayahnya. Dulu, orang tertawa saat mendengar nama Beckham diucapkan di lapangan kampung yang becek. Mimpi ketinggian, cibir mereka. Hari ini, tidak ada yang tertawa. Nama itu bukan lagi sekadar tribut untuk legenda Inggris. Nama itu telah memiliki nyawanya sendiri. Beckham Putra bukan David Beckhamnya Indonesia, dia adalah Beckham Putra, titik. Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang brutal namun indah, bahwa keterbatasan bukanlah tembok, melainkan pegas. Jika kamu berani mempertaruhkan segalanya, seperti seorang ayah yang menggadaikan atap rumahnya, semesta akan membukakan jalan dengan cara yang tidak masuk akal. Dari nobody menjadi somebody. Dari anak bawang yang diremehkan karena tubuh kecilnya, menjadi raksasa yang mengembalikan kejayaan Pangeran Biru. Bagaimana dengan Anda? Apa sertifikat tanah yang berani Anda pertaruhkan untuk mimpi Anda hari ini?